Swastiastu. Halo anak-anak Ibu Makasami, selamat pagi. Semoga kita selalu rahayu dalam lindungan Hyang Widi. Nah, kali ini kita akan lanjut pada pembelajaran selanjutnya, yaitu Wanaprastha dan Biksuka Asrama. Namun sebelum itu, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu. Ngiring. Om Pawagana Saraswati Wajapir Wajiniwati Yatsnamuastu Diawasu. Semoga dengan mengucapkan doa belajar tadi, pikiran kita semakin terarah dan fokus ya. Next. Wanaprastha Asrama berasal dari kata wana yang artinya adalah hutan. Nah, hutan dalam hal ini adalah kehiruk-pikukan keduniawian. Nah, anak-anak kan memikirkan kalau hutan itu isinya apa aja ya? Ada tumbuhan, ada hewan di sana, ada tanah, ada rumput dan segala macam di sana. Nah, seperti itulah diibaratkan kehiruk-pikukan keduniawian. Jadi hutan di sini bukan berarti hutan yang kita lihat sesungguhnya ya, yang seperti ada di YouTube atau mungkin hutan-hutan yang seperti kita lihat dan yang pernah kita lihat begitu ya. Nah, dalam hal ini Wanaprastha Asrama karena dia berusaha untuk mengendalikan kehiruk-pikukan keduniawian itu, maka fase ini bisa disebut sebagai mulai melepaskan ikatan keduniawian. Karena setelah menuju Grahastha Asrama dan menuju fase yang ketiga ini, Wanaprastha Asrama, seorang manusia patut meninggalkan, mulai meninggalkan dan mengendalikan isi pikirannya dan mengendalikan ikatan keduniawiannya. Setelah melepas fase-fase perkawinan yang penuh dengan dharma, arta, kama, drama yang begitu banyak ya, mulai dari umur 21 tahun, mungkin ada yang sampai dengan umur 50 tahun ya, belum anak-anaknya belum merasa mandiri dan belum memiliki tanggung jawab sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Kadang begitu kan, kalau sudah sampai dengan 50 tahun ada saja umat yang belum memiliki anak yang belum mandiri. Nah, kemudian bagaimana dengan fase Wanaprastha Asrama ini? Usia idealnya berapa? Ada yang bilang 40 sampai 50 tahun ke atas. Nah, ini tergantung lagi dari manusianya, tergantung lagi dari umatnya. Nah, mari kita simak apa sajakah yang perlu dikendalikan di dalam fase Wanaprastha ini? Adakah yang tahu? Ya, benar sekali. Yang perlu dikendalikan adalah sifat-sifat triguna kita. Apa saja itu triguna? Sebelum itu, apakah yang maksud dengan triguna? Triguna adalah 3 sifat yang kita bawa sejak lahir. Di antaranya ada Satwam, Rajas, dan juga Tamas. Satwam ini adalah sifat yang dominan kebajikan, kemudian kalau Rajas ini energik, kemudian kalau Tamas ini lebih cenderung ke malas dan juga kebodohan. Nah, dari 3 sifat ini perlu dikendalikan. 3 unsur utama inilah yang dikendalikan pada fase Wanaprastha Asrama ini. Contohnya, mulai mengendalikan ketidakbahagiaan akibat adanya materi, mulai tidak galau-galau karena status WA. Nah, itu tadi contohnya ya. Mulai tidak begitu memikirkan hal-hal yang berbau kekayaan. Hari ini menjadi crazy rich gitu misalnya. Enggak ya, enggak lagi pada fase Wanaprastha Asrama ini. Next. Udah. Tuh, anak cucu nih tak ngerinyik kan rebusan tuh udah kan kan dodon. Enggak kan. Aduh, udah betul nu kan masih Albian minta upload di Facebook dah disingkit dah nak betul. Nih nyan. Awak tuh nu cenik undangan kena menasehati udah nak sing tadi ketur mah nak cenik. Nane nak cenik tuh aja benar nih tung anak tua kene peranan bahan udah mau Facebook kan sama anak tua gaul janai tau. Masih udah ketinggalan zamannya. Mani kene ngaran sing nung yang nang kianan nyan. Dah disingkit dah nyan ke orang-orang nyan ada bapaknya nak. Betul kan gitu, tadi sih gitu dan oleh Jabu Sinta tuh harus mengendalikan ikatan keduniawian yang fase-fase kini. Oh, jak dua kan nak cenik nanan tuh menang wajana, jak hitungan misi keikatan keduniawian. Napes. Tuh nyan, angan beli kuota yang jak apa karena beli kuota pemalanan pangidang mungkin komen di Facebook orang. Ye, mantap
nama kita sing payu ngurain ngajak bapak ngajak peka. Men gitu yang ke di kota malu kalau mau balik video pelajaran Bu Sinta. Gitu yang ingat-ingatnya lah mengendalikan kone ikatan keduniawian. Nih di ngahan jani videonya Bu Sinta. Aduh, cek mana jani kedingan video nih Bu Sinta kirim link mak. Tangitang udah ningang pang benar apa udah mau pindah kita. Nanjat Facebook kan malu dengan sama tong. Selain mengendalikan triguna tadi, apa yang perlu dikendalikan lagi oleh orang-orang yang sudah memasuki fase Wanaprastha asrama? Ya, perlu mengendalikan kama dan juga arta. Anak-anak masih ingat apa tujuan hidup manusia pada fase Grahastha? Ada dharma, arta, dan juga kama. Nah, kemudian pada fase Wanaprastha ini, justru kama dan juga arta ini mulai dikurangi, mulai dikendalikan. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara mulai perlahan-lahan untuk mengendalikan keinginan yang berlebihan. Apapun itu sifatnya yang berlebihan, keinginan yang berlebihan mulai dikendalikan pada fase ini. Termasuk juga menginginkan arta yang berlebihan. Seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya ya. Nah, maka dari itu tujuan dari Catur Purusa Arta di dalam fase Wanaprastha asrama ini apa? Ya, menjunjung tinggi dharma dan mengimplementasikannya dalam keluarganya. Dalam hal ini, seseorang yang sudah memasuki fase Wanaprastha, jadi ia akan menjadi pribadi yang lebih damai dan mendamaikan keluarganya. Maka seperti yang Ibu sebutkan di dalam Niti Sastra, setelah dia memasuki fase Grahastha dan melepaskan fase Grahastha, ia akan memasuki fase Wanaprastha yang dimana ia akan menjadi penasehat keluarga. Nah, disinilah fungsinya seseorang setelah memasuki fase Wanaprastha asrama, dia mulai bijak akan dirinya dia sendiri dan mulai membagikan kebajikan itu dan kebijaksanaan itu kepada keluarganya. Itu tadi, Nak. Ada pertanyaan di sini ya, anak-anakku sekalian. Ibu, di buku paket kan bilang kalau idealnya umur 60 tahun ke atas. Nah, bagaimana itu, Bu? Ini tergantung daripada konteks permasalahannya. Nah, kalau misalkan seseorang itu telah memiliki anak yang sudah mandiri setelah 60 tahun ke atas, maka ia bisa disebut sebagai memasuki fase Wanaprastha. Asalkan apa ya? Asalkan ia bisa mengendalikan kama dan juga artanya. Tapi kalau misalkan sudah memasuki fase Wanaprastha semestinya, idealnya 60 tahun, tetapi ia masih memikirkan kama dan juga arta, bahkan ia jarang sekali melakukan kebijaksanaan dan kebajikan atau dharma. Apakah bisa disebut sebagai fase Wanaprastha asrama? Belum ya, Nak ya, belum tentu gitu ya. Nah, kemudian manfaat dari fase ini, kita the next ya. Yang pertama adalah untuk mencapai ketenangan rohani. Jadi setelah memasuki fase Grahastha yang begitu disibukkan dengan mengurus anak, dengan membiayai anak-anak, dan melayani sang istri, kemudian melayani sang suami, begitu ya, dengan kesibukan seperti itu, maka setelah fase Wanaprastha ini, seseorang telah mencapai ketenangan rohani jika ia telah bisa mengendalikan kama, arta, dan juga triguna itu. Sudah. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan sisa-sisa kehidupan untuk berbuat dharma atau kebajikan. Jadi dia sudah bisa mengendalikan sifat trigunanya itu, maka ia akan bijaksana sekali menjadi penasehat keluarganya, menjadi pribadi yang lebih damai, bukannya menjadi pribadi yang mengungkit-ungkit masalah orang lain. Itu beda lagi ya, Nak ya. Dia harus menjadi pribadi yang sesungguhnya, yaitu menjadi pribadi yang lebih dharma dan memanfaatkan dharma itu untuk berbuat kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat yang ada di lingkungannya, gitu ya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah manfaat dari fase ini adalah setelah dia mulai melepaskan segala ikatan keduniawian, maka ia akan merasa lebih lepas dan merasa lebih bebas. Setelah itu, kenten nggih? Nah, maka dari itu tadi
fase Wanaprastha asrama, kita akan lanjut pada fase Biksuka asrama. Nah, bagaimana dengan fase keempat ini? Mari kita simak. Fase Biksuka asrama. Nah, fase Biksuka asrama ini bukan lagi memulai melepaskan ikatan keduniawian, tetapi sudah melepaskan segala ikatan keduniawian. Itu nak ya. Dan biasanya idealnya mulai dari 60 tahun ke atas sampai seterusnya, sampai melepaskan badan kasar ini. Nah, gitu ya istilahnya ya, fase Biksuka asrama ini. Fase terakhir dari catur asrama, 4 jenjang kehidupan tadi. Seseorang yang bisa menjalankan fase Biksuka ini disebut sebagai Sannyasin. Jadi seorang Sannyasin itu siapapun umat Hindu sedharma atau orang Hindu atau siapapun itu yang sudah bisa mengendalikan sifat-sifat keduniawiannya dan sudah bisa mengendalikan dan menundukkan musuh-musuh yang ada di dalam dirinya dan senantiasa berjalan pada dharma, maka ia disebut sebagai seorang Sannyasin yang bisa menjalankan fase Biksuka asrama. Nah, bagaimana ciri-ciri dari fase Biksuka asrama ini? Yang pertama, mampu menundukkan musuh-musuh yang ada di dalam dirinya. Di antaranya ada Satripu, Satatatayi, Saptatimira, bahkan sampai dengan Trimala. Apa sajakah bagian-bagiannya? Anak-anakku bisa komentar di WhatsApp grup ya, bagi anak-anak ibu yang ingin nilai keaktifan ya nak ya. Nah, ibu hanya jelaskan di sini Satripu saja. Di antaranya adalah 6 musuh yang ada di dalam diri kita yang sudah ada di dalam diri ini ya, sudah melekat di dalam diri ini. Di antaranya ada Krodha, Lobha, Moha, Mada, kemudian Kama dan juga Matsarya. Krodha itu adalah kemarahan, Lobha itu adalah keragusan, Kama itu hawa nafsu yang berlebihan, Moha itu kebingungan, Mada itu kemabukan, Matsarya itu iri hati. Jadi 6 musuh yang ada di dalam diri ini ketika seseorang itu mampu menundukkannya, wah hebat sekali ya. Jadi dia sudah mampu bisa mengendalikan dirinya pada rule-rule atau aturan-aturan dharma saja. Nah, bagaimana kemudian dengan Satatatayi, Saptatimira, bahkan dengan Trimala, Bu? Membakar milik orang lain, masih merasakan dirinya masih muda, kemudian masih merasakan dirinya perlu melakukan tindakan-tindakan kejahatan, bahkan ingin membakar rumah orang lain, menjahati orang lain, melakukan ilmu hitam, berpikir yang buruk, berkata yang buruk, berbuat yang buruk, kebalikan dari Trikaya Parisuddha yaitu Trimala itu. Bagaimana, Bu? Nah, di sini peranannya sang Sannyasin itu. Ketika ia mampu menundukkan musuh-musuh Satripu, Satatatayi, Saptatimira, bahkan Trimala itu, maka ia sudah mampu mengendalikan dirinya. Apakah yang muncul ketika ia mampu menundukkan musuh-musuh yang ada di dalam dirinya itu? Yang muncul adalah sifat-sifat kedewataan yang disebut dengan Daiwi Sampat ya, Daiwi Sampat. Nah, Daiwi Sampat ini adalah sifat-sifat kedewataan yang ada di dalam diri manusia. Sebenarnya ada 2 ya, Daiwi Sampat dan juga Asuri. Kalau Asuri itu sifat keraksasaannya, sedangkan Daiwi itu adalah sifat kedewataannya. Nah, itu tadi. Nah, kemudian yang ketiga, ia mampu menunjukkan dharma saja dan mampu menjalankan kebajikan saja dan memanfaatkan kebajikan yang ada dalam dirinya untuk senantiasa mengabdi kepada ide Sang Hyang Widewasa. Nah, itu tadi ciri-ciri dari fase Biksuka. Kemudian setelah ibu jelaskan panjang lebar tadi, apakah kaitannya dengan catur purusa arta? Setelah Wanaprastha itu kan katanya sudah fokus menjalankan dharma, namun perlahan melepaskan kama dan juga arta. Nah, kemudian kalau fase Biksuka asrama yang merupakan fase terakhir dari catur asrama ini, apakah catur purusa artanya? Apakah dharma? Apakah kama? Apakah arta atau moksa? Check it out. Ya, benar sekali. Anak-anakku yang sudah menjawab dan betul ya jawabannya. Di antaranya, tujuan dari catur purusa arta di dalam fase Biksuka ini adalah menjalankan dharma, fokus menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan
mencapai dan mulai berusaha mencapai jalan penyatuan itu yang disebut dengan moksa ya nak ya. Jadi ada 2 tujuan di dalam fase biksuka ini, diantaranya apa? Dharma dan juga moksa. Nah, bagaimanakah kesimpulan dari video kali ini dan video pembelajaran hari ini? Bisa anak-anak simpulkan kembali, ulangi video ibu juga bisa ya. Silakan inisiatif, kreatif dan inovatif ya nak ya. Karena pada pembelajaran tahun-tahun sekarang ini kita kan sudah mengikuti apa yang disebut dengan industri 4.0 begitu. Kita harus kreatif, inisiatif sendiri gitu ya nak ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini dan bagaimana tugasnya dan apa sajakah pengumuman yang ada, silakan cek di Google Classroom-nya. Dan semoga saja setelah kita menonton video tadi cukup bermanfaat bagi kita bersama. Ya, mudah-mudahan cukup ya nak ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja di absen Google Form-nya atau di WhatsApp grup ya nak ya. Nah, itu tadi, mari kita akhiri dengan salam damai para mesanti. Om Santi, 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 Om. Suksema.